Di Indonesia pada awal 1980-an, sebuah kata menyebar seperti angin malam yang dingin dan menakutkan, Petrus penembakan misterius. Ia bukan sekadar operasi keamanan, bukan pula sekadar perang melawan kriminalitas. Petrus adalah sebuah bab kelam dalam sejarah bangsa, sebuah masa di mana keamanan ditafsirkan kembali melalui moncong senjata, dan nyawa manusia berubah menjadi pesan politik. Petrus bukan mitos. Ia adalah rangkaian operasi nyata, berjejak pada mayat-mayat yang ditemukan di got, selokan, sungai, hingga sudut-sudut gelap kota dengan tangan terikat, mulut disumpal, serta lubang peluru yang bersih di kepala atau dada. Pada masa itu, rakyat hidup di bawah ketakutan sunyi yang tidak pernah benar-benar hilang. Cerita ini menggambarkan bagaimana operasi itu tercipta, dijalankan, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Semua berdasarkan fakta sejarah, kesaksian saksi hidup, serta laporan investigasi yang muncul setelah Orde Baru runtuh. Bagian 1 awal kegelapan, ketika kriminalitas menciptakan alasan awal 1980-an adalah masa yang rumit. Kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang menghadapi gelombang kriminalitas, perampokan, begal, pemalakan, dan geng-geng preman yang semakin menguasai jalanan. Dalam narasi resmi negara, keamanan nasional dalam bahaya dan memerlukan tindakan drastis. Namun, sejarawan dan aktivis HAM melihat situasinya secara berbeda. Mereka menemukan pola bahwa kriminalitas seringkali dilebih-lebihkan, bahkan ada indikasi bahwa beberapa kelompok preman sengaja dibiarkan berkembang. Ini menjadi alasan pembenaran bagi operasi militer yang kemudian dikenal sebagai Petrus. Di masa itu, media massa dikontrol ketat. Rakyat hanya mendapat informasi dari satu arah, keamanan adalah prioritas. Dan musuhnya adalah gali gabungan anak liar, sebutan bagi para kriminal yang dikategorikan sebagai ancaman negara. Di balik layar, elit militer mulai menyusun langkah. Mereka percaya bahwa untuk mengembalikan ketertiban, harus ada pesan keras. Pesan yang hanya bisa disampaikan melalui aksi cepat dan mematikan. Bagian 2 operasi dimulai. Mayat pertama di selatan Jawa tahun 1982 menjadi titik awal. Di Yogyakarta, warga menemukan mayat lelaki muda di sebuah selokan dengan kedua tangan terikat. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak pergumulan, hanya luka tembak yang bersih. Beberapa hari kemudian, mayat serupa muncul lagi. Lalu muncul lagi, seolah-olah dibuang secara sengaja di tempat-tempat yang mudah ditemukan publik. Warga ketakutan, tetapi lebih dari itu, mereka bingung, siapa yang membunuh mereka? Polisi tak memberikan jawaban, media diam, pemerintah diam. Namun sebuah pola terlihat jelas, semua korban memiliki tato. Pada masa itu, tato dianggap sebagai simbol kriminal. Tidak semua pemilik tato kriminal, tetapi dalam operasi Petrus, tato menjadi cap kematian. Kesaksian dari warga Yogyakarta menggambarkan malam-malam ketika suara tembakan terdengar dari kejauhan. Kemudian mobil-mobil tanpa plat melesat di tepi kampung membawa sesuatu yang besar dan dibungkus terpal. Bagian 3 jejak tim rahasia. Kesaksian yang terpisah namun sama dalam beberapa tahun setelah Orde Baru tumbang, banyak mantan anggota aparat memberikan kesaksian anonim. Mereka menggambarkan keberadaan tim bersenjata terlatih yang bergerak diam-diam. Para korban biasanya ditangkap terlebih dahulu diinterogasi, lalu dieksekusi. Ada 2 metode utama. Ditembak di lokasi lalu dibuang, dibunuh di tempat tertutup dan dibuang setelahnya. Para pelaku operasi selalu berwajah dingin, tanpa nama, tanpa tanda pengenal. Mereka bukan kriminal, mereka bukan polisi, mereka bukan tentara biasa. Mereka adalah bagian dari operasi yang lebih besar. Beberapa korban bahkan dikumpulkan di lapangan-lapangan kecil pada dini hari, disuruh berbaris, lalu ditembak satu persatu. Kesaksian warga di Jawa Tengah menyebutkan suara rentetan tembakan yang konsisten. Bukan perkelahian, bukan baku tembak melainkan eksekusi. Bagian 4 warga dipaksa mengerti. Teror psikologis yang terstruktur ada hal unik dalam Petrus. Mayat korban selalu ditinggalkan di tempat umum. Hal ini bukan kebetulan. Mayat-mayat itu adalah pesan. Pesan kepada preman. Hentikan kegiatan kalian atau kalian berikutnya. Pesan kepada rakyat. Negara sangat kuat dan tidak segan menggunakan kekerasan. Pesan kepada musuh politik, Orde Baru tidak bisa disentuh. Ketakutan adalah senjata psikologis paling efektif. Beberapa hari setelah mayat ditemukan,
Aparat akan mengumumkan bahwa operasi ini berhasil menekan kriminalitas. Pesan ini membuat warga merasa aman, tetapi di sisi lain mereka hidup dalam bayangan bahwa negara bisa menghukum tanpa proses hukum. Bagian 5 pemerintah berbicara. Statement yang disusul keheningan Presiden Soeharto pada tahun 1989 akhirnya memberi komentar publik tentang Petrus. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa penembakan dilakukan sebagai bagian dari upaya memberantas kejahatan. Tetapi ia menolak menjelaskan siapa yang melakukannya. Tidak ada rilis resmi, tidak ada investigasi, tidak ada daftar korban. Rezim hanya mengatakan, itu adalah syak terapi. Kata itu syak terapi adalah pengakuan tidak langsung bahwa operasi tersebut memang direncanakan. Bagian 6.000 korban yang tidak diperhitungkan jumlah korban. Petrus tidak pernah mencapai dokumen resmi. Namun berbagai organisasi HAM memperkirakan 2.000 hingga 10.000 orang tewas dalam rentang tahun 1982 sampai 1985. Sebagian adalah kriminal, sebagian adalah orang yang dituduh kriminal, sebagian lagi mungkin hanya pemuda bertato yang salah berada di waktu yang salah. Keluarga korban tidak pernah diberi penjelasan. Banyak yang takut mengakui bahwa anak atau saudara mereka termasuk korban Petrus. Karena stigma sosial dan ancaman aparat. Bagian 7 Bali, Jawa Timur. SUE Matiara, operasi meluas Petrus tidak berhenti di Jawa. Banyak laporan serupa muncul dari Bali, Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Pola dan tandanya sama, eksekusi cepat, pembuangan mayat di tempat umum, dan keheningan aparat. Di beberapa daerah, preman-preman yang selamat melarikan diri ke hutan, ke gunung, atau menjadi buruh kasar di luar kota. Mereka hidup dengan cerita bahwa mereka dikejar negara. Bagian 8 mengapa Petrus muncul? Ada beberapa teori. 1. Pengendalian. Keamanan menjelang pemilu. Beberapa sejarawan melihat Petrus sebagai upaya stabilisasi politik agar Golkar tetap menang telak. Kedua, penguatan. Gengsi militer-militer ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pilar utama keamanan nasional. Ketiga, pembersihan sosial. Preman dianggap sampah masyarakat dalam narasi Orde Baru. Keempat, tindakan pencegahan terhadap gerakan bawah tanah. Beberapa preman diduga terlibat dalam jaringan oposisi. Tidak ada satupun teori yang bisa dibuktikan sepenuhnya. Semua berlapis-lapis dan semua mungkin benar. Bagian 9 dampak jangka panjang. Trauma yang tidak pernah benar-benar hilang selama bertahun-tahun setelah Petrus berlangsung. Rakyat hidup dalam budaya takut. Mereka belajar satu hal, jika negara bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Korban tidak hanya ribuan manusia yang ditembak mati. Korban sebenarnya adalah rasa percaya rakyat terhadap aparat, kepercayaan pada keadilan, generasi yang tumbuh dalam trauma sunyi, dan memori kolektif bangsa yang selalu dibayangi kekerasan negara. Bagian 10 setelah reformasi, upaya mengungkap bab kelam setelah 1998, Komnas HAM melakukan penyelidikan. Mereka mengumpulkan saksi, keluarga korban, mantan aparat, dan bukti-bukti lapangan. Kesimpulannya, Petrus adalah pelanggaran HAM berat dan merupakan operasi terencana. Namun hingga kini, tidak ada satupun pelaku yang benar-benar diadili. Petrus tetap menjadi misteri, bukan karena tidak ada bukti, tetapi karena terlalu banyak pihak yang memiliki peran, dan terlalu dalam operasi itu ditanamkan di struktur negara. Warisan Petrus, bayangan yang masih mengikuti bangsa. Operasi Petrus bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi sesuatu yang gelap ketika tidak diawasi. Ia adalah pelajaran tentang betapa mudahnya hukum dihancurkan oleh ketakutan. Dan hingga hari ini, ketika seseorang menyebut Petrus, yang terbayang bukan hanya operasi keamanan, tetapi sebuah masa di mana suara tembakan di malam hari menjadi pesan dari negara kepada rakyatnya. Petrus adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan, karena melupakan berarti memberi kesempatan bagi kegelapan untuk terulang. Bagian 11 operasi rahasia yang tidak semua aparat mengetahui meskipun Petrus sering dikaitkan dengan aparat keamanan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua polisi atau tentara mengetahui operasi ini. Bahkan beberapa anggota kepolisian di kota-kota kecil mengaku bahwa mereka hanya menemukan mayat tanpa tahu siapa pembunuhnya. Ini memperkuat dugaan bahwa Petrus dijalankan oleh tim khusus. Bukan polisi reguler, bukan pula pasukan berseragam. Mereka adalah kelompok dalam struktur negara, bergerak di luar prosedur resmi.
Sebuah kesaksian anonim dari mantan aparat mengatakan, "Kami hanya diberi perintah untuk tidak mengganggu. Jika ada truk tanpa plat masuk ke markas malam hari, kami diminta menjauh." Artinya, Petrus berjalan di atas kendali komando tertentu, bukan seluruh institusi. Hal ini kemudian membuat banyak anggota aparat pun hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani bertanya, tidak berani mengkritik, bahkan tidak berani menyentuh mayat terlalu lama karena takut dianggap melanggar perintah diam. Bagian 12.000 korban yang semakin beragam, dari preman sampai korban salah tuduh pada awalnya. Sasaran Petrus adalah preman, penjambret, pemeras, dan kriminal tingkat jalanan. Tetapi seiring berjalannya waktu, cap kriminal menjadi sangat luas. Orang dengan tato dianggap berbahaya. Pemuda yang nongkrong terlalu malam dicurigai. Ada kasus di Yogyakarta tentang seorang pemuda bertato yang bekerja sebagai tukang kayu. Ia tidak punya catatan kriminal, dikenal baik oleh tetangga, tetapi suatu malam ia tidak pulang. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di selokan dengan luka tembak. Keluarganya tidak pernah mendapat penjelasan. Kasus lain datang dari Semarang, di mana seorang pedagang kecil ditembak di depan rumahnya karena mirip dengan target. Istrinya histeris, tetapi tetangga hanya bisa diam takut mencampuri. Di Bali, Operasi Petrus disebut-sebut pernah menembak seorang pria yang salah identitas. Aparat setempat kaget, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena perintah datang dari atas. Dalam operasi semacam ini, kesalahan menjadi hal yang tak terhindarkan, dan nyawa manusia dibayar sebagai konsekuensinya. Bagian 13 syair kematian di radio-radio. Kampung. Salah satu dampak unik dari Petrus adalah munculnya lagu-lagu rakyat yang berisi sindiran tentang penembakan misterius. Masyarakat pedesaan Jawa Tengah dikenal kreatif mengolah tragedi menjadi lirik yang satir. Meski harus berhati-hati karena sensor pemerintah, ada lirik populer pada masa itu yang tidak pernah tercatat resmi, tetapi diingat oleh banyak saksi. Teko wengi ngoko kabar, wong tatut hedel kabeh. Sing salah ora ketok salah, nanging peluru ora milih awak. Artinya, datang malam membawa kabar, semua pemilik tato diberangus. Yang salah belum tentu salah, tetapi peluru tidak memilih tubuh. Lagu-lagu semacam ini menggambarkan suasana batin rakyat, takut tetapi juga pasrah. Mereka tahu apa yang terjadi, tetapi tidak bisa mengatakannya secara langsung. Kebudayaan rakyat menjadi saksi senyap dari kekerasan negara. Bagian 14 strategi menabur ketakutan. Peran tokoh masyarakat pemerintah tidak hanya mengandalkan kekerasan. Mereka juga menggunakan tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, bahkan ketua RT untuk menyebarkan pesan tertentu. Jangan keluar malam, jangan bertato, jangan ikut kelompok aneh. Kalau tidak mau kena Petrus, tidak ada yang secara resmi mengatakan perintah siapa. Tetapi semua orang mengerti. Beberapa kepala RT bahkan mengumpulkan pemuda desa dan memaksa mereka menandatangani surat pernyataan tidak terlibat kriminalitas. Jika menolak, nama mereka dicatat. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang takut sepanjang hidupnya. Bagian 15 penemuan kuburan massal. Fakta yang selama ini bersembunyi setelah Orde Baru jatuh pada 1998. Sejumlah kuburan massal mulai terungkap. Salah satunya berada di daerah Bantul, Yogyakarta. Warga menemukan tulang belulang dengan bekas tembakan di tengkorak. Investigasi lanjutan menemukan tangan korban terikat dengan kawat. Beberapa tengkorak memiliki lubang peluru yang rapi. Posisi tulang menunjukkan korban dilempar ke lubang, bukan dimakamkan. Di Jawa Tengah, ditemukan kuburan massal lain yang berisi 20 hingga 50 korban. Mereka bukan korban perang, bukan korban konflik sosial, mereka korban operasi rahasia. Ini menunjukkan bahwa sebagian korban Petrus tidak dibuang ke jalan, tapi dikuburkan diam-diam untuk menghilangkan jejak. Ironisnya, kuburan-kuburan ini ditemukan bukan karena investigasi resmi, tetapi karena pembangunan perumahan, hotel, atau proyek infrastruktur. Sejarah muncul dari tanah dengan sendirinya. Bagian 16, apakah Petrus benar-benar mengurangi kriminalitas? Dalam narasi pemerintah Orde Baru, Petrus berhasil menurunkan angka kriminal secara drastis. Namun para peneliti menunjukkan bahwa penurunan kriminalitas terjadi hanya sementara. Setelah Petrus dihentikan, kriminalitas kembali naik. Tidak ada data resmi yang menyebut detail statistiknya. Sebagian data dimanipulasi atau tidak dipublikasikan. Artinya, efek Petrus lebih bersifat psikologis daripada operasional. Yang menurun bukan kriminalitas,
Tetapi keberanian publik untuk tampil di jalan pada malam hari, ketakutan kolektif menjadi cara paling efektif untuk mengontrol masyarakat. Bagian 17 apa yang terjadi pada pelaku operasi. Hingga kini, identitas pelaku Petrus tidak pernah diumumkan. Banyak mantan aparat mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan tugas. Sebagian lain mengaku tidak pernah terlibat tetapi tahu siapa yang menjalankan operasi. Beberapa isu yang beredar di kalangan internal menyebutkan bahwa setelah operasi selesai, sebagian pelaku dipindahkan ke unit-unit tertentu, bahkan ada yang dikatakan dibersihkan karena tahu terlalu banyak. Tetapi tidak ada bukti resmi. Yang jelas, tidak ada pelaku Petrus yang dihukum, seolah-olah operasi itu tidak pernah terjadi. Padahal ribuan keluarga menjadi korban. Bagian 18 peninggalan trauma di generasi berikutnya, anak-anak yang menyaksikan Petrus tumbuh dewasa dengan trauma yang tak pernah mereka sadari. Mereka hidup dengan ketakutan terhadap aparat, kecemasan jika mendengar suara tembakan, stigma bahwa bertato berarti kriminal, budaya untuk tidak mempertanyakan otoritas. Di beberapa kampung Jawa Tengah, anak-anak dulu pernah dinakut-nakuti dengan kalimat "aja nakal, mengko dipetrus, jangan nakal, nanti kamu dipetrus." Petrus menjadi mitos modern, tetapi mitos itu berasal dari kenyataan yang sangat nyata. Trauma semacam ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dampaknya terhadap demokrasi Indonesia masih terasa. Rakyat cenderung takut melawan kekuasaan dan lebih memilih diam. Bagian 19 setelah reformasi, pencarian kebenaran yang terus terhambat. Upaya mengungkap Petrus secara hukum berkali-kali terhambat. Komnas HAM sudah menyatakan Petrus sebagai pelanggaran HAM berat, tetapi proses hukum di Kejaksaan Agung berjalan lambat. Beberapa alasan, dokumen negara hilang atau dihilangkan. Banyak saksi takut bersaksi. Pelaku kunci sudah meninggal. Ada tekanan politik untuk tidak membuka luka lama. Pencarian keadilan menjadi perjuangan panjang. Keluarga korban menunggu puluhan tahun, tetapi negara belum memberikan pengakuan resmi. Seolah-olah ribuan korban Petrus adalah bayangan yang tidak boleh disebutkan, meski semua saksi hidup tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagian 20 epilog. Suara-suara yang tersisa di dalam kepala setiap tragedi meninggalkan suara-suara. Suara langkah sepatu aparat di malam hari. Suara tembakan yang memecah keheningan desa. Suara isak keluarga yang menemukan mayat di sungai. Suara bisik-bisik warga yang takut berbicara dengan lantang. Suara kesunyian negara yang menolak mengakui operasi ini. Dan suara-suara itu tidak mati. Mereka berbisik di antara generasi yang tumbuh setelahnya, mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan adalah awal dari kegelapan. Petrus adalah luka yang belum dijahit. Ia adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Karena jika dilupakan, ia akan terulang dalam bentuk lain, wajah lain, nama lain, tetapi dengan mekanisme yang sama. Dan itulah mengapa cerita tentang Petrus harus terus diceritakan.